Yangsa, kau seharusnya tahu. Kau tidak pernah sebanding denganku. Aku adalah Venerable dari Sekte Demons Ceming. Aku tidak akan tinggal diam melihat orang-orang sekte dibunuh di depan mataku. Minggir. Ini perintah ketua sekte. Sekarang sekte akan menangani pengkhianat ini. Omong kosong. Sejak kau membawa musuh luar masuk ke sekte dan membantai orang-orang kita sendiri, kau sudah bukan ketua sekte lagi. Bahkan kau juga mengkhianatiku. Apa kau sekarang sadar? Gendut sialan. Hehe. Seperti dugaan, aku memang terlalu melebih-lebih diri sendiri. Dari kecil sampai sekarang, aku tidak pernah sekalipun mengalahkanmu. Kalau aku tahu akhirnya begini, dulu aku tidak akan repot-repot mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkan nyawamu. Ternyata bayi tua benar, merebut kekuasaan dengan paksa jauh lebih baik. Setidaknya sekte tidak akan hancur seperti ini. Sialan kau, Ye Wuyue. Kalau memang ingin membunuhku, lakukan saja. Kenapa harus menendang habis gigiku? Apapun yang terjadi, dulu aku pernah memberikan segalanya demi membuatmu tetap hidup. Yangsa. Dan kalian berdua juga. Mulai hari ini, kita tidak memiliki hubungan lagi. Tidak ada lagi hutang apapun di antara kita bertiga. Ma, aku salah paham sebelumnya, jadi kalian memang tidak berada di pihak yang sama. Benar. Mulai sekarang, kita benar-benar bukan di pihak yang sama lagi. Saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan diri. Kakek. Yaner, kau juga berhasil lolos. Syukurlah. Bayi tua, tadi aku bertemu anak-anak. Kalian bisa bersama. Hah. Ceritanya panjang. Sial. Aku tidak pernah menyangka Venerable Si merencanakan sejauh ini. Menargetkan pelayan Huo dengan skema seperti itu. Kita terlalu ceroboh. Kita mengira sekte dalam sudah tenang, menganggap mereka mundur dan berhenti memusuhi kita. Siapa sangka mereka menusuk kita dari belakang. Sekarang Hig Venerable dan ketua sekte Huo mungkin sudah. Dan kita, sisa-sisa yang babak belur ini masih harus menanggung pengejaran tanpa henti dari Ye Wuyue. Jujur saja, aku tidak tahu lagi kemana kita harus pergi. Apapun itu, wilayah barat sudah sepenuhnya dicabik-cabik oleh 9 sekte. Kemanapun kita pergi, kita akan diburu atau diusir. Tidak ada tempat bagi kita untuk berpijak. Sepertinya kita hanya bisa meninggalkan wilayah barat dan mencari jalan keluar lain. Meninggalkan wilayah barat. Mudah dicapkan tapi sulit dilakukan. Seluruh wilayah ini sangat luas dan semuanya berada di bawah kendali 3 sekte pelindung. Satu-satunya jalur terdekat yang mungkin bisa kita tumpangi adalah lewat Tianyu, melewati Wanrong dan keluar dari sana. Itu wilayah sekte Beas Taming. Tapi kalian sadar pengaruh 3 sekte pelindung di Tianyu? Bukankah keluarga guru adalah klan nomor 1 di Tianyu? Terakhir kali kita menyerang sekte Mystical Hand, mereka bahkan bertarung di pihak kita. Sekarang kita dalam masalah, tidak meminta bantuan mereka. Lupakan saja. Siat manusia mudah berubah. Kalau ketua sekte Huo masih hidup, mungkin mereka akan memberi sedikit muka. Tapi sekarang ketua sekte Huo sudah mati, untuk apa mereka menanggung kentang panas sebesar ini demi kita? Bisa jadi begitu kita menghubungi mereka, mereka justru menjual kita, memasang jebakan dan menyerahkan kita pada Ye Wuyue. Itu tidak benar. Aku pernah bertemu ketua klan mereka. Dia terlihat lurus, tipe yang menjunjung kesetiaan. Hehe. Bocah polos. Di dunia ini, di mana kau bisa menemukan begitu banyak orang yang benar-benar setia. Pada akhirnya, semuanya cuma saling memanatkan. Lagi pula, ketua sekte Huo berasal dari jalan iblis. Dengan tingkat kelicikan dan pandangannya, keluarga asalnya pasti tidak sesederhana itu.
Kenapa mereka harus menyinggung 3 sekte pelindung hanya demi segelintir pecundang yang kalah seperti kita? Keputusan sebodoh itu tak masuk akal. Menurutku, kita tidak seharusnya menyerahkan nyawa kita pada orang luar. Mungkin, kita memang harus ke Tianyu. Tianyu. Tianyu itu wilayah 3 sekte pelindung. Mata dan telinga di mana-mana sangat berbahaya. Justru karena berbahaya itulah kenapa malah aman. Coba pikirkan. Dari pihak Yewuyue, siapa yang akan menyangka kita berani meminjam jalan Tianyu tepat di bawah hidung mereka? Pasukan pengejar yang dia kirim pasti tidak akan menuju ke arah itu. Jadi selama kita bergerak cukup cepat, kita bisa kabur. Benar, kan? Semua sudah lengkap. Amam. Bagus. Kita akan langsung melintasi wilayah Tianyu dan menuju. Haha. Sekumpulan orang tua bodoh. Kalian benar-benar pikir bisa pergi hidup-hidup. Mimpi kosong. Hok. Bagaimana ini bisa terjadi? Hehe. Honorable Bai, kau bukan baru 1-2 hari di Sekte Demons Ceming. Kau seharusnya tahu betapa dalamnya siasat Honorable Si. Tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Beberapa hari ini kau sudah membawa kami berputar-putar. Tapi sayangnya, kami tidak tertipu. Haha. Sialan. Kita dijebak. Honorable Bai, ayo terobos dan bertarung. Haha. Dengan orang sebanyak ini saja, kau pikir bisa kabur? Sejak saat kau memutuskan datang ke Tianyu, kehancuran kalian sudah ditapkan. Hehe. Sepertinya ada yang keliru. Siapa di sana? Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan mereka. Tetuali itu kau. Semua orang dari Sekte Demons Ceming. Terobos keluar bersama kami. Bagus. Sebenarnya siapa kalian berani mencampuri urusan 3 sekte pelindung? Orang tua ini tidak mengenal 3 sekte apapun. Aku hanya tahu satu hal, siapapun yang menghalangi tamu kami pantas mati. Kita tidak bisa menahan mereka. Lari. Ternyata kau benar. Tetua Li dan yang lainnya masih bisa menghancurkan mereka. Saat musuh bertemu di jalan sempit, yang berani akan menang. Terkadang perang ditentukan dalam satu momen atau satu pikiran. Tetua Li dan yang lain bergerak lebih dulu, melancarkan serangan mendadak. Meski dengan jumlah yang lebih sedikit, kemenangan sudah pasti. Tugas kita menjemput mereka sudah selesai. Sekarang semuanya bergantung pada tata letak keseluruhan orang tua Leng Wuchang. Patriark, kau terlihat sama sekali tidak khawatir. Dengan Tuan Leng yang begitu tenang, jelas segalanya sudah dalam genggamannya. Apalagi yang perlu ku khawatirkan? Hehe. Patriark, kau terlalu memujiku. Orang tua ini sungguh menghargai kepercayaan sebesar ini. Tuan Leng, kau terlalu rendah hati. Melapor pada Patriark, kami berhasil membawa semua orang kembali. Cepat persilakan mereka masuk. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Patriark Luo atas pertolongan ini. Tidak perlu sungkan. Keluarga Luo kami bisa berdiri sampai hari ini karena kakakku. Dan karena kalian semua adalah orang yang dipercaya kakakku, itu berarti kita juga satu keluarga. Mendengar kalian dalam bahaya, mana mungkin aku tidak datang membantu. Lagi pula, kita pernah bertarung bahu-membahu. Kita adalah rekan seperjuangan, haha. Patriark Luo, kali ini kami menyeretmu ke dalam masalah ini. Seharusnya kau tidak terlibat dalam konflik 3 sekte, tapi sekarang. Honorable Bai, kau terlalu banyak khawatir. Sejak saat seseorang mengincar kakakku, keluarga Luo kami sudah terlibat. Saat aku menjadi patriark, aku bersumpah dengan sungguh-sungguh, musuh kakakku adalah musuh seluruh keluarga Luo. Tak peduli siapa mereka, tidak peduli seberapa kuat. Keluarga Luo kami akan berdiri di pihak kakakku sampai akhir. Kesetiaan yang begitu dalam. Pantas saja pelayan Huo rela melepaskan posisi sebagai ketua sekte demi kembali ke sini.
Tempat ini memang benar-benar layak untuk dihargai oleh semua orang. Hehe. Tenang saja semuanya. Para pengejar sedang menyerang ormasi pertahanan kita, tidak perlu dikhawatirkan. Pengejar? Maksudmu 100 ahli ethereal itu? Gawat. Ormasi biasa sama sekali tidak berguna melawan para ahli ethereal. Tenang saja. Aku sudah memperkirakan kalian akan memilih Tianyu untuk kabur dari wilayah barat. Itulah sebab 3 bulan lalu aku menyiapkan 18 ormasi Onsi dan Densi di sini. Semuanya peringkat 7 ke atas, semuanya dibangun menggunakan biji roh suci. Dengan Tetua Li dan yang lainnya menjaga ormasi, 100 sampah itu tidak akan berarti apa-apa. 100 sampah. Siapa orang ini? 100 ahli ethereal, tapi di matanya cuma sampah. Nada yang sungguh sombong. Dilihat dari tingkat kultiasinya, dia hanya di ranah radian. Biasa saja. Apa dia seperti Hig Enerable? Pura-pura lemah padahal sebenarnya ahli tiada tanding. Bolehkah aku bertanya siapa dirimu tuan? Aku berasal dari keluarga Luo Tianyu. Leng Wuchang. Apa? Kau Leng Wuchang? Salah satu dari 3 orang bijak Tianyu. Tuan, reputasimu sudah lama kami dengar. Kau terlalu memuji. Sebagai seorang kultiator, aku mungkin tidak ada apa-apanya di matamu. Tapi sebagai pemain catur, selama aku punya cukup bidak di papan, aku lebih kuat daripada siapapun di antara kalian. Kami tidak pernah menyangka kau tinggal bersama keluarga Luo, benar-benar mengejutkan. Dengan 3 sekte memburu kami sangat membutuhkan ahli strategi sepertimu untuk membimbing kami. Orang-orang itu tercerai-berai saat serangan pertama. Tidak ada satupun di antara mereka yang mampu menyatukan kekuatan menjadi daya tempur nyata. Itu berarti mereka semua biasa-biasa saja, tidak ada pemimpin di antara mereka. Mereka mungkin terlihat seperti ahli ethereal, tapi sejatinya mereka cuma segenggam pasir longgar, tidak ada bedanya dengan sampah. Orang-orang seperti itu paling mudah dihadapi. Sekali dihantam, mereka melemah 2 kali, mereka goyah dan 3 kali, mereka runtuh. Jadi kalian bisa tenang, sebentar lagi mereka akan pulang dengan patuh. Tuan Leng. Yao Ming yang kau sebut tadi itu murid iblis licik Yao Gui. Benar. Kau pernah mendengarnya. Dulu Yao Gui pernah mencoba bergabung dengan sekte kami demi mencari dukungan bagi lembah neraka. Dia cerdas, tapi bakatnya kurang, jadi sekte tidak menerimanya. Meski begitu, kemudian dia dinobatkan sebagai salah satu dari 3 orang bijak Tianyu. Dalam urusan siasat dan perhitungan, sangat sedikit yang bisa melampauinya. Tidak kusangka muridnya justru bersama keluarga Luo. Itu berarti keluarga Luo didukung 2 dari 3 orang bijak Tianyu. Tidak heran perkembangannya begitu pesat. Sudah selesai. Bukankah aku bilang manfaatkan momentum dan serang mereka lagi? Tidak perlu. Kau ingin memaksa mereka mundur dan memanggil bala bantuan demi membeli waktu untuk Pak Tua Huge. Tapi aku sudah membujuk mereka untuk pergi. Mereka tidak akan mengejar lagi dalam waktu dekat, misi selesai. Membujuk mereka untuk pergi. Ya. Dengan kentungan medan dari ormasi, memusnahkan mereka bukanlah masalah. Tapi itu akan merusak rencana besarmu, bukan? Jadi aku mengambil kebebasan untuk bertindak, membunuh orang-orang dari sekte Demons Ceming, melukai parah mereka dari sekte Mystical Hand, sedangkan untuk sekte Hand Trailing. Aku bilang pada mereka, kami telah berdamai dengan sekte Hand Trailing. Jadi aku meminta mereka kembali dan mengonfirmasinya pada ketua sekte. Dan mereka pun mundur dengan patuh. Transmisi. Kenapa aku tidak menerimanya? Kau akan menerimanya cepat atau lambat. Kalau tidak, kau tidak akan memintaku menghindari korban dari sekte Hand Trailing selama pertempuran. Lagi pula kau yakin pada Pak Tua itu bahwa dia benar-benar bisa melakukannya. Perdana Menteri Kekaisaran. Diplomasi memang selalu jadi keahlian terbesarnya.
Benar. Pak Tua itu ahlinya. Tuan Leng. Sebenarnya kau sedang membicarakan apa barusan? Patriark, sejujurnya. 2 bulan lalu Pak Tua Huge mengirim pesan. Dia telah pergi keluar dan kini dalam perjalanan pulang. Apa? Pelayan Huge akan kembali. Aku menceritakan padanya semua yang terjadi belakangan ini dan memberitahu seluruh rencanaku padanya. Aku memintanya untuk tidak langsung kembali, melainkan pergi ke Sekte Hand Trailing lebih dulu. Apa? Sekte Hand Trailing? Ya, Sekte Hand Trailing. Sebenarnya, keluarga Luo tidak hanya punya 2 ahli strategi besar. Ada yang ketiga. Dengan lidah peraknya, dia seharusnya bisa menyelamatkan nyawa kalian. Maksudmu? 3 orang bijak Tianyu akan bergerak bersama. Kami pasti akan membantu kalian membalikkan keadaan, lolos dari pengejaran 3 sekte dan mengakhiri konflik ini. Kalau tidak, Patriark akan mempertaruhkan seluruh keluarga demi menyelamatkan kalian. Kami tidak akan setuju semudah ini. Klan terdepan Tianyu, kepala pelayan keluarga Luo. Huge Changeng. Haha. Dulu Perdana Menteri Kekaisaran Tianyu, kini pelayan nomor 1 keluarga Luo. Gelar yang berbeda, namun tetap pilar yang memegang urat nadi kekaisaran. Huge Changeng alih-alih tinggal di Tianyu. Kenapa kau berani menemuiku? Saatnya membuka lembaran baru, biarkan semua yang ada di dunia ini tahu. Aku baik-baik saja. Ketua Ren, Sekte Hand Trailing merupakan yang terdepan di antara 3 sekte pelindung. Baik sebagai Perdana Menteri Kekaisaran maupun sebagai Kepala Pelayan Keluarga Luo, aku telah mengelola urusan dalam negeri Tianyu selama puluhan tahun. Namun aku belum pernah sekalipun berkunjung ke sektemu yang terhormat. Mohon pengertiannya. Keluarga Kekaisaran dan sekte terpencil sejak awal memang tidak pernah terlalu terikat. Datang atau tidak banyak bedanya. Aku hanya penasaran, angin apa yang membawamu kemari? Aku akan bicara terus terang, Ketua Sekte. Aku datang bukan tanpa alasan. Kunjungan hari ini adalah untuk meminta satu bantuan. Bantuan? Para pengkhianat dari Sekte Demons Ceming. Aku berharap Ketua Ren dapat mengampuni nyawa mereka. Oh, kau ditempatkan di Tianyu, namun informasimu mengesankan. Kejadian yang baru saja terjadi di antara 9 sekte wilayah barat, dan kau sudah mengetahuinya. Pakau memohon atas nama mereka. Apa ini karena pala pelayan keluarga Luo? Huoan. Sebagian benar. Tapi tidak sepenuhnya. Apa maksudmu? Jika kami mengatakan benar, itu tentu karena menghormati kedudukan masa lalu pelayan Huo. Mereka dulu adalah bawahannya. Kini menjadi gelandangan tanpa tempat, jika kami berpaling, itu akan kurang berperi kemanusiaan. Kau pasti juga tahu, kepala keluarga muda kami membanggakan diri pada keadilan. Jika dia tidak memikul urusan ini, reputasinya akan rusak parah. Jadi maksudmu, keluarga lo maju murni demi reputasi? Tidak sepenuhnya. Masih ada sedikit perasaan dari masa bersama pelayan Huo. Namun itu tidak sepadan jika harus membahayakan keluarga. Jadi pada akhirnya, sebagian besarnya demi reputasi. Ada tidak terhitung orang di dunia ini yang mengejar nama besar. Kepala keluarga kami pun tidak terkecuali. Hari ini industri Tianyu berkembang pesat. Sumber daya yang disuplai tiap tahun ketiga sekte telah berlipat ganda. Ketua Ren pasti paham alasannya. Itu karena aliansi Luo menarik keluarga-keluarga besar dari puluhan kekaisaran sekitar dan memperluas jalur dagang. Lalu kenapa aliansi Luo menarik begitu banyak pihak? Semata-mata karena reputasi kebajikan kepala keluarga kami yang menenangkan semua orang. Maka reputasi ini tidak boleh ternoda. Begitu. Jadi seperti itu. Andai dia mengucapkan satu kata saja tentang Huan atau kemarahan atas nasibnya, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Dia akan membunuhku tanpa ragu.
Jika kami mengklaim keluarga Luo sama sekali tidak punya perasaan terhadap Huan, dia takkan mempercayainya. 3 bagian perasaan, 7 bagian keuntungan. Itu menjelaskan taruhannya dengan jelas. Bukan berarti kami tidak punya loyalitas pada Huan. Hanya saja keuntungan lebih besar daripada perasaan. Dibanding secuil perasaan itu, kami jauh lebih menghargai manat yang dibawa oleh nama kebajikan. Seseorang yang digerakkan murni oleh keuntungan takkan mempertaruhkan segalanya demi dendam kecil. Dan penjelasan inilah yang tepat untuk mendapatkan kepercayaan Ren Yaoyun. Jadi, hanya demi reputasi kebajikan, kau meminta sekte ini mengampuni para pengkhianat itu. Aku sudah berjanji pada ketua sekte I untuk membantu memberantas para pemberon. Ketua Ren, jika hanya demi gelar kosong, kami benar-benar takkan menimbulkan keributan seperti ini. Alasan sebenarnya kami ingin menampung mereka adalah karena kami telah memutuskan untuk memusuhi sekte Demons Ceming. Apa? Jadi keluarga Luo tetap tidak bisa melupakan dendam terhadap Huan. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Kalian berani menentang mereka. Konyol. Ah, Ketua Ren melihatnya dengan jelas. Ini pun bukan keinginan kami. Kami tentu ingin hidup berdampingan damai dengan 3 sekte dan menjaga perjanjian pelindung 1000 tahun. Tapi kau harus mengerti. Kami mungkin menginginkan damai, namun sekte Demons Ceming belum tentu. Aku mendengar ketua sekte mereka, Ye Wuyue, pemarah, kejam, dan sangat picik. Jika dia ingin Huan mati, biarlah. Apa yang bisa kami lakukan? Kami hanya takut dia menyeret orang yang tidak bersalah. Karena Huan berasal dari keluarga Luo, dia bisa saja membasmi sampai tuntas. Tidak ada pilihan lain, kami hanya bisa menyatukan semua kekuatan yang ada dan bertarung sampai mati. Jadi apa yang dilakukan keluarga Luo sekarang murni demi bertahan hidup. Ketua Ren juga tahu kebenaran ini, musuh dari musuh adalah kawan. Para pemberontak sekte Demons Ceming ini pasti membencimu atau sekte Mystical Hand. Lagi pula, mereka baru saja bentrok dengan sekte Mystical Hand. Pertarungan antar sekte bukan hal aneh. Yang paling mereka benci adalah Ye Wuyue. Maka kami berniat bergabung dengan mereka dan bersama-sama melawan sekte Demons Ceming. Jika ini hanya menargetkan sekte Demons Ceming dan bukan aliansi Luo, mungkin orang-orang ini bisa menjadi alat kuat untuk mengekang sekte Demons Ceming. Begitu. Tetap saja. Apakah mereka diampuni atau tidak harus diputuskan oleh sekte Demons Ceming? Bahkan jika sekte Han Trailing menyingkir, jika mereka menolak melepaskannya, tidak ada yang bisa kami lakukan. Hehe. Ketua Ren terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa di antara 3 sekte pelindung Tianyu, sekte Han Trailing yang memimpin? Dengan satu kata dari Ketua Ren, siapa dari 2 lainnya yang berani bertindak ceroboh? Dan bicara terus terang. Sekte Demons Ceming dan sekte Mystical Hand hari ini tidak lebih dari anjing mati. Apa mereka masih pantas menyandang gelar sekte pelindung? Terutama sekte Demons Ceming, berapa banyak ahli yang masih tersisa untuk melindungi Tianyu? Kepala keluarga kami telah memutuskan memotong 10% sumber daya yang disuplai tiap tahun ke sekte Demons Ceming dan mengalihkannya ke sekte Hand Trailing. Ah, bukankah itu agak tidak pantas? Mereka baru saja mengalami bencana besar. Melakukan ini sekarang terasa sedikit. Ketua Ren tidak perlu sungkan. Yang mampu mendapat lebih, begitulah jalannya. Dengan kondisi sekte Demons Ceming yang mengenaskan sekarang, bagaimana mungkin mereka layak menerima 20% sumber daya Tianyu? Stabilitas Tianyu di masa depan akan bergantung pada sekte Hand Trailing. Omong kosong. Bukankah ini akan merusak ikatan di antara 3 sekte kami? Lagi pula, sekte Demons Ceming akan segera dipromosikan ke 3 sekte tengah. Ketua Ren. Setelah bencana sebesar itu, baik dari segi kekuatan maupun reputasi, apa mereka masih memenuhi syarat untuk masuk jajaran 3 sekte tengah?